sinus, kosinus, dan luas segitiga. Itu aturan sinus. Aturan sinus adalah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan perbandingan nilai sin dari suatu sudut dengan panjang sisi-sisi pada segitiga. Aturan sinus pada segitiga A, B, dan C, sudut A berhadapan dengan panjang sisi A dan sudut B berhadapan dengan panjang sisi B. Sudut C berhadapan dengan panjang sisi C, sehingga menghasilkan rumus sebagai berikut. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Contoh soal. Di sini terdapat segitiga A, B, dan C, di mana besar sudut A 45 derajat dan besar sudut B 60 derajat. Panjang sisi A 12, panjang sisi B C 5, dan yang ditanya panjang sisi B. Nah, dicari B kan. Nah, masuk dari rumus ini. Oke. A per sin A sama dengan B per sin B, di mana A 12, sin A sin 45 sama dengan B yang dicari sin B sin 60. 12 per sin 45 itu setengah akar 2. B sin 60 itu setengah akar 3. Nah, dari sini kita kali silang. B dikali setengah akar 2, 12 sama dengan 12 setengah akar 3. 12 bisa kita bagi jadi 6 akar 3. Yang ini kita pindah ruas. Ntar dulu ya. B sama dengan 6 akar 3 per, karena 2 ini milik si 1, jadi 2 per 2. Nah, habis itu 6 akar 3 kita kali sama, karena ini perkalian berarti yang ini dibalik, 2 per akar 2. Lalu hasilnya 12 akar 3 per akar 2. Karena penyebutnya akar 2, kita rasionalin, dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 12 akar 3 dikali 2, 6 per 2, karena akar 2 dikali akar 2. Lalu bisa dikecilin atau disederhanakan jadi 6 akar 6. Ini hasilnya. Oke. Contoh soal kedua. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi B 15 dan besar sudut A 90, besar sudut B 60, berapakah panjang sudut C? Nah, kita buat dulu segitiganya. Kurang lebih segitiganya seperti ini. Panjang sisi B 15, besar sudut A 90, dan besar sudut B 60 derajat. Berapakah panjang sudut C? Nah, dari sini karena
dari rumus itu kita pakai yang B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, di sini kan sin C-nya belum diketahui. Jadi kita cari dulu. Sin C sama dengan 180, itu semuanya ini. Nah, 180 derajat dikurang yang diketahui besar sudut A 90, besar sudut B 60. Jadi 180 dikurang 150 sama dengan sin C didapat 30 derajat. Nah, sin C sudah didapat, jadi kita masukin angka-angkanya. Panjang sisi B 15 per sin B itu sin 60 sama dengan C yang ditanya per sin 30. Nah, 15 per sin 60 itu setengah akar 3 sama dengan C per setengah. Dari sini kita kali silang. C setengah akar 3 sama dengan 15 dikali setengah. C ini bisa kita pindah ruas, jadi 15 per 2 per setengah setengah akar 3. 15 per 2 dikali, karena ini punya 1, jadinya kalau dikali itu dia pindah tempat, jadinya 2 per akar 3. Nah, di sini didapat 30 per 2 akar 3. Karena di bawah ada akar, jadi bisa kita rasionalin dulu. Nah, dirasionalinnya jadinya kita kali sama 2 akar 3 per 2 akar 3 didapat, nah 30 dikali 2 60 akar 3, 2 kali 2 4. Nah, akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3, jadinya 4 dikali 3, berarti kan 60 akar 3 per 12. Dari sini bisa kita kecilin, jadinya 5 akar 3. Selesai. Aturan kosinus. Aturan kosinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan antara panjang-panjang sisi dalam segitiga dengan nilai kosinus salah satu sudut pada segitiga tersebut. Aturan kosinus. Di sini terdapat segitiga A, B, dan C dengan sudut A berhadapan dengan panjang sisi A, sudut B berhadapan dengan panjang sisi B, dan sudut C berhadapan dengan panjang sisi C. Di sini didapat akar 2 sama dengan B. Kok akar 2? Di sini didapat A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 panjang sisi yang lain B dan C dikali cos A. Nah, kalau mau cari cos A tinggal dibalik. B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 BC. Begitupun dengan yang B.
B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2A dan C dikali cos B. Cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2 kali A dan C. Nah, yang C sama seperti sebelumnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2A dan B dikali cos C. Kalau mau cari cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Contoh, terdapat segitiga ABC dengan panjang sisi A 4, panjang sisi C 3, dan besar sudut B 60. Kita mau mencari panjang sisi B. Nah, dari rumus sebelumnya kita bisa pakai B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Nah, panjang sisi A itu 4 kuadrat ditambah C nya 3 kuadrat dikurang 2 dikali 4 dikali 3 cos 60. Nah, 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat sama dengan 9 dikurang 2 kali 4 kali 3 24 cos 60 itu setengah. Nah, 24 bisa kita sederhanakan jadi 12. 16 ditambah 9 hasilnya 25 dikurang 12 hasilnya 25 dikurang 12 hasilnya 13. Nah, ini belum selesai karena B masih B kuadrat. Kita mau cari B nya aja. B sama dengan akar 13. Jadi B adalah akar 13. Luas segitiga ada beberapa caranya. Nah, jika luas segitiga diketahui alas dan tinggi, maka rumusnya luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Atau bisa juga luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Nah, jika segitiga di dalam lingkaran dan terdapat jari-jari, luas sama dengan 2 dikali jari-jari kuadrat dikali sin A dikali sin B dan dikali sin C. Selanjutnya, jika segitiga diketahui semua sisinya diketahui, maka rumusnya luas sama dengan akar dari sisi atau S dalam kurung S min A dikali S min B dikali S min C. S sama dengan A ditambah B ditambah C dibagi 2. Atau bisa juga luas sama dengan setengah keliling. Selanjutnya, jika luas segitiga diketahui satu sudut 2 sisi, satu sudut misalnya sudut A yang diketahui dan 2 sisi A dan B. Nah, maka rumusnya luas sama dengan setengah A dikali B dikali sin C. Terus
luas sama dengan setengah dikali alas dikali A dikali C dikali sin B, dan berikutnya. Terus kalau luas segitiga diketahuin dua sudut satu sisi, rumusnya luas sama dengan A kuadrat dikali sin B dikali sin C dibagi 2 sin A. Bisa juga luas sama dengan B kuadrat dikali sin A dikali sin C dibagi per 2 sin B. Atau luas sama dengan C kuadrat dikali sin A dikali sin B per 2 sin C. Luas segitiga segi N dengan N besar dari sama dengan 3. Luas sama dengan N dalam kurung setengah jari-jari kuadrat sin theta. N itu banyaknya segitiga dan theta bisa dicari dari 360 derajat dibagi banyaknya segitiga.